Seorang pria miskin yang semula bekerja sebagai buruh bangunan tiba-tiba berubah menjadi orang kaya raya yang punya banyak bisnis. Ia membangun rumah megah, uangnya tak pernah habis, istrinya cantik jelita, dan kehidupannya tampak selalu bahagia. Dan ia mencapai keajaiban itu bukan dengan pesugihan yang membutuhkan tumbal, tapi karena sebuah batu aneh yang tanpa sengaja ditemukannya. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Orang-orang mengenalnya sebagai Haji Surya, seorang pengusaha yang memiliki banyak bisnis. Haji Surya tinggal di sebuah rumah mirip istana, dengan istri yang sangat cantik, dan dua anak yang kini mulai kuliah. Di rumahnya yang besar, ada beberapa orang pembantu, sopir pribadi, juga tukang kebun. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai orang kaya yang dermawan. Haji Surya tidak pernah menolak permintaan bantuan dari siapapun, sehingga orang-orang pun menyukai dan menghormatinya. Seperti yang disebut tadi, Haji Surya punya banyak bisnis. Ia memiliki selusin toko di berbagai tempat, yang menyediakan aneka barang, dari kebutuhan sehari-hari sampai pakaian dan bahan-bahan bangunan. Haji Surya juga mengoperasikan sebuah perusahaan kontraktor yang menangani proyek-proyek pembangunan, dari pembangunan jalan sampai pembangunan swalayan. Kemudian, Haji Surya juga memiliki rumah kos besar yang berisi lebih dari 20 kamar. Itu baru beberapa bisnis yang diketahui masyarakat umum. Banyak yang percaya bahwa Haji Surya masih memiliki bisnis-bisnis lain, dari bisnis transportasi sampai bisnis ekspedisi. Jadi wajar kalau dia sangat kaya, karena pemasukannya datang dari mana-mana. Yang menakjubkan, Haji Surya membangun kekayaan yang begitu besar itu bukan karena ia anak orang kaya. Sebab berpuluh tahun sebelumnya, ia hanyalah anak miskin yang bekerja sebagai buruh bangunan. Berpuluh tahun yang lalu, Surya adalah lulusan SMA yang kebingungan mencari kerja. Sebagai anak miskin, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan, sementara orang tuanya juga tidak mampu memberi modal untuk membangun usaha. Jadi Surya harus mendapat pekerjaan, apa saja, untuk menyambung hidup. Salah satu tetangga kemudian mengajak Surya untuk ikut jadi buruh bangunan. Tetangga Surya, bernama Hasman, waktu itu bekerja sebagai buruh bangunan dan sedang ikut dalam proyek pembangunan sebuah pabrik. Proyek itu membutuhkan banyak pekerja, dan Surya lalu dimasukkan Hasman untuk ikut bekerja dalam proyek tersebut. Sebenarnya, Surya tidak punya kemampuan atau pengetahuan menjadi tukang bangunan. Tapi Hasman meyakinkannya bahwa dia bisa belajar sambil jalan, karena banyak pekerja lain yang juga begitu. Mereka biasa disebut laden, yaitu para pembantu yang meladeni tukang utama, dan pekerjaan mereka sebatas memecahkan batu, membawakan adukan semen, membawa batu bata, dan hal-hal lain yang tidak membutuhkan pengetahuan khusus. Surya pun menerima ajakan Hasman, dan ikut bergabung dengan para buruh bangunan lain dalam proyek pembangunan pabrik. Proyek pembangunan pabrik besar itu melibatkan banyak pekerja, dan mereka tinggal di kompleks pembangunan. Mereka mendirikan rumah-rumah sederhana berukuran cukup besar, terbuat dari papan, yang bisa digunakan untuk istirahat dan tidur selama proyek pengerjaan bangunan pabrik itu berlangsung. Selama bekerja di proyek itu, Surya ditugaskan memecahkan batu-batu besar, bersama beberapa pekerja lain. Itu pekerjaan yang tidak butuh pengetahuan, tapi butuh ketelatenan dan kesabaran. Surya pun menjalani pekerjaannya dengan baik, karena ia membutuhkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Sebulan kemudian, ketika mendapat gaji pertama, Surya menghitung jumlah gaji itu cukup untuk kebutuhan makan selama sebulan, dan ada sisa yang bisa ia berikan pada orang tua. Hari demi hari Surya menjalani pekerjaan itu, bersama para buruh bangunan lain. Di bawah siang yang terik, Surya mengerahkan tenaga untuk memecahkan batu-batu besar, sementara malam harinya beristirahat di rumah-rumah papan yang telah disiapkan. Tanpa terasa, tumpukan batu yang semula menggunung perlahan berkurang karena terus dipecahkan dari waktu ke waktu, lalu dibawa para tukang lain dalam proses pembangunan.
Usai kerja suatu sore, Surya duduk sendirian di dekat batu-batu yang biasa dipecahkannya. Ia bermaksud istirahat sebentar di sana, sementara teman-temannya telah pergi untuk membersihkan badan. Pada waktu itulah Surya samar-samar mendengar suara di dekatnya. Surya tengok-tengok, mencari sumber suara, tapi ia tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Surya menajamkan pendengaran, dan ia makin jelas mendengar suara samar-samar yang menyerupai bisikan. Suara itu terdengar berbisik, "Pecahkan aku! Pecahkan aku!" Sekali lagi Surya menajamkan pendengaran, dan berusaha mencari sumber suara. Sementara suara bisikan itu masih terus terdengar. "Pecahkan aku! Pecahkan aku!" Sampai kemudian Surya menyadari bahwa suara bisikan itu seperti berasal dari sebuah batu yang ada di dekatnya. Dengan bingung, Surya menatap batu berukuran cukup besar itu, antara bingung dan tidak percaya. Ia mendekatkan diri pada batu tersebut, dan suara bisikan itu terdengar makin jelas. "Pecahkan aku! Pecahkan aku!" Didorong naluri dan penasaran, Surya menyentuh batu itu, dan seketika Surya merasakan tubuhnya bergetar. Begitu telapak tangannya menempel pada permukaan batu, Surya seperti melihat alam lain di waktu lain, nun jauh di sana, dan ia menyaksikan sebuah gunung yang meletus dahsyat. Letusan gunung itu memuntahkan lahar dan aneka bebatuan yang kemudian mengalir liar kemana-mana. Lalu Surya melihat sesosok makhluk mirip manusia berlari menjauh dari lahar dan batu-batu yang berdatangan ke arahnya. Dalam penglihatan Surya, sosok makhluk itu telah berlari dengan cepat, tapi lahar dan bebatuan di belakangnya melaju lebih cepat. Sesaat kemudian, makhluk itu lenyap tergulung lahar dan bebatuan. Surya lalu kembali ke masa kini, dan mendapati dirinya masih berdiri di antara bebatuan di kompleks proyek pembangunan pabrik, sementara tangannya masih menempel pada sebuah batu berukuran cukup besar. Dan Surya kembali mendengar bisikan dari batu itu, "Pecahkan aku! Pecahkan aku! Keluarkan aku dari sini, dan akan kukabulkan semua permintaanmu." Surya jadi seperti tidak sadar. Ia lalu mengambil palu besar yang biasa ia gunakan untuk memecahkan batu, dan seketika ia hantamkan palu besar itu pada batu di depannya. Ayunan palu menghantam batu dengan keras, tapi batu itu masih utuh. Bisikan dari dalam batu kembali terdengar, "Pecahkan aku! Terus pecahkan aku!" Surya kembali mengayunkan palu, dan sekali lagi palu besar itu menghantam batu dengan keras. Bisikan dari batu terdengar kembali. Surya mengayunkan palu besarnya kembali, dan menghantam batu dengan keras berkali-kali. Sementara sore kian gelap, dan Surya terus menghantamkan palunya pada batu itu. Setelah Surya mulai kelelahan, batu itu akhirnya retak, dan Surya makin semangat mengayunkan palunya. Hingga kemudian, pada satu hantaman yang amat keras, batu itu pun pecah dalam beberapa bagian. Surya mendapati asap muncul dari pecahan batu, lalu asap itu memadat, membentuk sesosok makhluk mirip manusia. Makhluk yang ada dalam asap itu terdengar berbisik, "Terima kasih. Aku jin yang selama ini terperangkap dalam batu, dan kau telah membebaskanku. Sekarang akan kukabulkan semua permintaanmu." Di bawah remang-remang sore di kompleks pembangunan yang mulai sepi, Surya berbicara pada sosok di balik asap mengenai hal-hal yang ia inginkan. Ia ingin jadi orang kaya, ia ingin punya banyak usaha agar uangnya tidak pernah habis. Ia ingin punya istri yang cantik jelita, ia ingin hidup bahagia. Jin di balik asap itu menyatakan bahwa Surya bisa menunggu semua itu terwujud, dan setelah itu ia lenyap. Sejak itu, Surya menjalani hidup seperti menjalani keajaiban demi keajaiban. Ia dipercaya sebagai mandor di tempat proyek itu, dan gajinya mulai naik. Belakangan ia mendapat kepercayaan yang lebih besar, dan gajinya terus membesar. Setahun kemudian, Surya sudah memiliki usaha kontraktor sendiri, dengan toko bahan bangunan miliknya sendiri.
Setelah itu ia tidak hanya membangun proyek-proyek untuk pihak lain, tapi juga membangun rumahnya sendiri yang megah. Seiring berjalannya waktu, usaha Surya terus berkembang. Ia mendirikan toko-toko di berbagai tempat, membangun tempat kos, menjalankan usaha transportasi, membuka usaha ekspedisi, dan lain-lain. Dalam perjalanan hidup yang penuh keajaiban itu, Surya juga bertemu dengan seorang wanita cantik yang kemudian menjadi istrinya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.